warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erika Mulyanti dan rekan saya Siti Lismaya Adawiyah. Kami akan memaparkan seputar ilmu kalam tentang aliran Khawarij dan Murji'ah. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Khawarij. Munculnya Khawarij. Kata Khawarij secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu khoroja yang berarti keluar, muncul, ataupun timbul. Berdasarkan pengertian etimologi, Khawarij berarti setiap muslim yang memiliki sikap laten ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun istilah Khawarij secara umum yaitu sejumlah aliran dalam Islam yang pada awalnya mengakui kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu menolaknya karena kekecewaan mereka terhadap sikapnya yang telah menerima tawaran tahkim dalam Perang Siffin dengan kelompok Bugot Muawiyah bin Abu Sufyan perihal persengketaan khalifah. Khawarij pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-7. Khawarij berpusat di daerah yang kini terletak di bagian negara Irak bagian selatan. Sebab kemunculan kelompok Khawarij yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada fanatisme kesukuan. Fanatisme kesukuan ini telah hilang pada zaman Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar serta Sayyidina Umar. Kemudian muncul kembali pada zaman pemerintahan Sayyidina Utsman dan yang setelahnya. Pada masa Sayyidina Utsman, fanatisme tersebut mendapat kesempatan untuk berkembang karena terjadi persaingan dalam memperebutkan jabatan-jabatan penting dalam kekhilafahan sehingga Sayyidina Utsman dituduh mengadakan gerakan nepotisme dengan mengangkat banyak dari keluarganya untuk menjabat jabatan strategis di pemerintahannya. Dan inilah yang dijadikan hujah oleh mereka untuk mengadakan kudeta terhadapnya. Yang kedua, ada faktor ekonomi. Semangat ini dapat dilihat dari kisah Zul Khuwaisirah bersama Rasulullah SAW dan kudeta berdarahnya mereka terhadap Sayyidina Utsman. Ketika mereka merampas dan merampok harta Baitul Mal langsung setelah membunuh Sayyidina Utsman, demikian juga dendam mereka terhadap Sayyidina Ali dalam Perang Jamal ketika Ali melarang mereka mengambil wanita dan anak-anak sebagai budak rampasan hasil perang. Yang ketiga, ada semangat keagamaan. Sayyidina Ali sebenarnya sudah mencium kelicikan di balik ajakan damai kelompok Muawiyah, sehingga pada mulanya Sayyidina Ali menolak permintaan itu. Akan tetapi, karena desakan sebagian pengikutnya, terutama ahli Qura, Sayyidina Ali dengan terpaksa memerintahkan Al-Ashtar untuk menghentikan peperangan. Setelah menerima ajakan damai, Sayyidina Ali bermaksud mengirimkan Abdullah bin Abbas sebagai delegasi juru damainya. Tetapi orang-orang Khawarij menolaknya dengan alasan bahwa Abdullah bin Abbas adalah orang yang berasal dari kelompok Sayyidina Ali. Mereka lalu mengusulkan agar Sayyidina Ali mengirim Abu Musa al-Asy'ari dengan harapan dapat memutuskan perkara berdasarkan kitab Allah. Perkembangan Khawarij yaitu radikalitas yang melekat pada watak dan perbuatan kelompok Khawarij menyebabkannya sangat rentan pada perpecahan, baik secara internal maupun secara eksternal, dengan sesama kelompok Islam lainnya. Para pengamat telah berbeda pendapat tentang berapa banyak perpecahan yang terjadi dalam tubuh kaum Khawarij. Tokoh-tokoh pun telah sepakat bahwa subsekte Khawarij yang besar hanya ada 6, yaitu: yang pertama ada Al-Muhakimah, golongan Khawarij asli dan terdiri dari pengikut-pengikut Sayyidina Ali. Disebut golongan Al-Muhakimah bagi mereka Sayyidina Ali, Muawiyah, kedua pengantar Amr bin Ash dan Musa al-Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui paham bersalah itu menjadi kafir. Yang kedua ada Al-Azzarikoh. Al-Azzarikoh adalah golongan yang menyusun barisan baru sesudah golongan Al-Muhakimah hancur. Daerah kekuasaan mereka terletak di perbatasan Irak dengan Iran. Nama ini diambil dari Nafi ibnu al-Azraq. Khalifah pertamanya pun yang mereka pilih ialah Nafi sendiri. Kepadanya mereka beri gelar Amir al-Mu'minin. Nafi pun meninggal dalam pertempuran di Irak pada tahun 686 Masehi. Yang ketiga ada Al-Najdah bin Ibnu Amir al-Hanafi dari Yamamah dengan pengikut-pengikutnya. Pada mulanya ingin menggabungkan diri dengan golongan Al-Azzarikoh, tetapi golongan tersebut timbul perpecahan. Sebagian dari pengikut-pengikut Nafi
tidak menyetujui paham bahwa orang Al-Azhariko yang tidak mau berhijrah ke dalam lingkungannya adalah musyrik. Akan tetapi, mereka berpendapat bahwa orang yang berdosa besar dan menjadi kafir itu kekal di dalam neraka hanyalah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Yang keempat ada Al-Ajaridah. Mereka adalah pengikut dari Abdullah Al-Karim bin Ajrad. Menurut mereka, berhijrah bukanlah merupakan kewajiban sebagaimana diajarkan. Yang selanjutnya ada Najdah bin Ibnu Amir Al-Hanafi dari Yamamah dengan pengikut-pengikutnya yang pada mulanya ingin menggabungkan diri dengan golongan Al-Azharikoh, tetapi golongan tersebut malah timbul perpecahan. Sebagian dari pengikut-pengikut Nafi bin Al-Azraq tidak menyetujui bahwa paham orang Al-Azharikoh yang tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan Al-Azharikoh adalah musyrik. Akan tetapi, mereka berpendapat bahwa orang yang berdosa besar dan menjadi kafir serta kekal di dalam neraka hanyalah orang Islam yang tidak sepaham dengan. Yang kelima ada Al-Sufriyah. Pemimpin golongan ini ialah Ziyad bin Al-Asfar, dan yang terakhir ada Al-Ibadiyah. Golongan ini merupakan golongan yang paling beda dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah bin Ibad pada tahun 686 Masehi. Golongan ini memisahkan diri dari golongan Al-Azharikoh. Semua subsekte itu membicarakan persoalan hukum orang yang berbuat dosa besar, apakah masih mukmin atau telah menjadi kafir. Yang terakhir ada tokoh-tokoh dalam aliran Khawarij. Yang pertama ada Abdullah bin Wahab ar-Rashidi, Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Hausarah al-Asadi, Quraib bin Maru'ah, Nafi bin al-Azraq, Abdullah bin Bashir, dan yang terakhir ada Najdah bin Amir al-Hanafi. Selanjutnya ada aliran Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari kata bahasa Arab arja'a yarji'u yang berarti menunda atau menangguhkan. Aliran ini muncul pada abad 1 Hijriah. Pembawa paham ini adalah Ghailan ad-Damsyiki. Aliran ini disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda penyelesaian persoalan konflik politik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij ke hari perhitungan di akhirat nanti. Karena itu mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang dianggap kafir di antara ketiga golongan yang tengah bertikai tersebut. Paham kaum Murji'ah menyatakan bahwa orang yang berdosa besar tetap mukmin selama masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Adapun dosa besar orang tersebut ditunda penyelesaiannya di akhirat. Maksudnya, kelak di akhirat baru ditentukan hukuman baginya. Aliran Murji'ah mengacu kepada segolongan sahabat Nabi, antara lain Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Imran bin Husain yang tidak mau melibatkan diri dalam pertentangan politik antara Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Teori mengenai asal-usul kemunculan Murji'ah yaitu yang pertama mengatakan bahwa irja atau arja'ah dikembangkan sebagian sahabat dengan tujuan persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik serta menghindari sektarianisme. Murji'ah diperkirakan lahir bersamaan dengan kemunculan Syiah dan Khawarij. Teori selanjutnya menceritakan bahwa terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah. Dilakukanlah tahkim atau arbitrase atas usulan Amr bin As. Kaki tangan Muawiyah dan kelompok Ali terpecah menjadi dua kubu antara pro dan kontra. Salah satunya ada kubu kontra yaitu Khawarij yang berpendapat bahwa melakukan tahkim itu dosa besar dan pelakunya dapat dihukumi kafir seperti zina, riba, membunuh tanpa alasan, dan masih banyak lagi. Pendapat ini ditentang oleh kelompok Murji'ah yang menyatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin atau tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah. Selanjutnya ada doktrin-doktrin Murji'ah. Ajaran pokok Murji'ah bersumber dari gagasan atau doktrin irja yang diaplikasikan di banyak persoalan baik politik atau teologis. Salah satunya di sini Harun Nasution menyebutkan 4 ajaran pokok Murji'ah. Yang pertama, menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkan kepada Allah di akhirat kelak. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim berdosa besar.
Yang ketiga, meletakkan pentingnya iman daripada amal. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Sementara itu, Abu A'la Al-Mandudi menyebutkan dua doktrin Murji'ah. Yang pertama ada iman. Iman adalah percaya kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Amal atau perbuatan itu merupakan suatu keharusan bagi adanya iman. Seseorang dianggap muslim walau meninggalkan perbuatan dosa besar. Yang kedua ada dasar. Keselamatan adalah iman semata. Selama masih ada iman di hati, maksiat tidak akan mendatangkan madorot atas seseorang untuk mendapatkan ampunan. Maka cukup menjauhkan diri dari syirik dan mati dalam keadaan akidah. Yang selanjutnya ada sekte-sekte Murji'ah. Dalam hal ini terdapat problem yang mendasar ketika para pengamat mengklasifikasikan sekte-sekte Murji'ah, yaitu beberapa tokoh aliran tertentu yang diklaim sebagai pengikut Murji'ah, namun pengamat lain tidak mengklaimnya. Tokoh aliran tersebut adalah Wasil bin Atha dari Mu'tazilah dan Abu Hanifah dari Ahlus Sunnah. Harun Nasution mengklasifikasikan Murji'ah menjadi dua sekte, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Murji'ah moderat berpendirian bahwa pendosa besar tetap mukmin atau tidak kafir dan tidak pula kekal di dalam neraka. Karena menurut golongan ini iman adalah pengetahuan tentang Allah dan Rasul-Nya, serta iman tidak bertambah dan juga berkurang. Penggagas tersebut adalah Al-Hasan, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan ahli hadis lainnya. Adapun kelompok Murji'ah ekstrim adalah yang pertama ada Jahmiyah, Salihiyah dan juga Hasaniyah. Jahmiyah berpandangan orang yang percaya Tuhan dan mengatakan kekufurannya secara lisan maka tidak kafir karena iman dan kufur berada dalam hati. Sedangkan Salihiyah adalah berpendapat bahwa iman mengetahui Allah, kufur adalah tidak tahu Tuhan. Ibadah adalah iman kepada Allah, bukan sholat. Begitu pula zakat, puasa, haji, itu hanyalah sekedar kepatuhan. Teori lain menceritakan bahwa ketika terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah, dilakukan tahkim atau arbitrase atas usulan Amr bin As, seorang kaki tangan Muawiyah. Kelompok Ali terpecah menjadi dua kubu, yang pro dan kontra. Kelompok kontra akhirnya menyatakan keluar dari Ali, yaitu kubu Khawarij, memandang bahwa tahkim itu bertentangan dengan Al-Quran, dalam pengertian tidak bertahkim berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Khawarij berpendapat bahwa melakukan tahkim itu dosa besar dan dihukum kafir, sama seperti perbuatan dosa besar seperti zina, riba, membunuh tanpa alasan yang benar, durhaka kepada orang tua, serta memfitnah wanita baik-baik. Pendapat Khawarij tersebut ditentang sekelompok sahabat yang kemudian disebut Murji'ah dengan mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mengampuninya ataupun tidak. Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh Murji'ah. Yang pertama ada Abu Hasan As-Salihi, Yunus bin An-Namiri, Ubaid Al-Muktaib, Gailan Ad-Damsyiki, Bishar Al-Marisi, dan Muhammad bin Karom. Kesimpulannya, terdapat beberapa doktrin pokok dalam kaum Khawarij. Doktrin yang dikembangkan kaum Khawarij dapat dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu politik, teologi, dan sosial. Dalam perkembangannya, subsekte Khawarij yang besar terdiri dari 8 macam. Lalu Murji'ah diambil dari kata irja, yaitu menunda, menangguhkan, mengakhirkan. Mungkin karena mereka mengakhirkan tingkatan amal dari iman, ataukah mereka menangguhkan hukuman terhadap pelaku dosa besar sampai hari kiamat dan menyerahkan perkataannya kepada Tuhannya. Ajaran pokok Murji'ah pada dasarnya bersumber dari gagasan atau doktrin irja atau arja'ah yang diaplikasikan dalam banyak persoalan, baik persoalan politik maupun teologis. Cukup sekian pembahasan tentang aliran Khawarij dan Murji'ah. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And people are talking too much.